Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di Bincang Periuk, saya Enggi Holt di episode 1 tentang diaspora dan dwi kewarganegaraan. Bersama saya adalah chairperson dari Working Group Keimigrasian dan Kewarganegaraan IDN Global, Bapak Hermansyah. Selamat pagi Pak Hermansyah, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Bu Enggi. Semoga kabar baik juga dengan Bu Enggi. Ya, alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Kita ketemu lagi ya dulu. Iya. Tahun berapa ya kita ketemu tuh kita di Belanda waktu itu? 4 tahun yang lalu barangkali ya, Iya, lupa saya. iya. Ya begini Pak, Bincang Periuk ini adalah program IDN UK Periuk untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan diaspora. Dan salah satu ikatan diaspora Indonesia di seluruh dunia adalah keinginan untuk memperoleh dwi kewarganegaraan. Dan Bapak sebagai chairperson, kira-kira dalam kesempatan ini bisakah menceritakan latar belakang terbentuknya working group ini Pak? Silahkan. Oke. Jadi Bu Enggi, Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan ini sebetulnya tidak tiba-tiba saja berdiri, karena kalau kita lihat dari sejak Kongres Diaspora Indonesia yang pertama tahun 2012 di Los Angeles, itu sesudah kongres itu terbentuk yang namanya Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan IDN Global. Nah, pada saat itu koordinatornya adalah diaspora yang bernama Indah Morgan. Nah, kemudian berjalan dengan waktu, Task Force ini sudah berhasil mengangkat masalah dwi kewarganegaraan ini menjadi topik untuk didiskusikan, diseminarkan oleh beberapa, kalau tidak salah ada 6 universitas di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan besar yang berhasil dilakukan oleh Task Force ini dulu, tetapi berjalan dengan waktu, akhirnya terjadi problematik internal, kemudian di tubuh IDN sendiri terjadi ada juga masalah internal, akhirnya Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan ini seperti hilang, lenyap. Nah, pada saat Pak Gerald Eman menjadi presiden IDN Global itu tahun 2017-2019, nah saya mencoba menghidupkan lagi Task Force ini. Nah, pada saat itu juga saya mendapat dukungan dari Pak Gerald untuk menghidupkan Task Force ini, sehingga pada saat itu juga ada Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan IDN Global. Tetapi karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggotanya, karena kita ini semuanya kan volunteers ya, Bu Anggi, sulit sekali untuk menyediakan waktu untuk membahas masalah yang tidak kecil ya, masalah dwi kewarganegaraan ini tidak sepele. Akhirnya kita tidak menghasilkan apa-apa, baru pada saat Pak Said menjadi presiden IDN Global yang sekarang, tahun 2019-2021, kita bisa mencoba menghasilkan sesuatu, anggotanya bisa lebih committed, tetapi namanya bukan Task Force Imigrasi Kewarganegaraan lagi, tapi Working Group Immigration and Kewarganegaraan. Begitu ceritanya. Oke. Menarik sekali Pak. Jadi apa fokus dan prioritas working group ini untuk saat ini Pak? Jadi kalau kita lihat dari judulnya Imigrasi dan Kewarganegaraan, itu tidak lepas dari usaha-usaha yang telah kita bangun sejak tahun 2012 dulu, yaitu ingin mengadvokasi kepentingan-kepentingan diaspora dalam hal-hal yang terkait dengan
keimigrasian dan kewarganegaraan. Jadi kita ingin menyuarakan kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan diaspora kepada pemerintah Indonesia akan kemudahan-kemudahan imigrasi apa saja yang diharapkan oleh diaspora Indonesia, terutama kalau masalah kemudahan imigrasi adalah diaspora yang warga negara asing, dan masalah-masalah atau harapan-harapan apa saja yang diaspora inginkan perihal kewarganegaraannya. Nah, ini kebanyakan adalah untuk yang warga negara Indonesia yang ingin memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, inilah kita mencoba mengadvokasi harapan-harapan diaspora ini kepada pemerintah Indonesia. Itulah tugas pokoknya, Bu Enggi, kira-kira. Oke, jadi skop dari working group ini cukup luas ya Pak ya, karena stakeholders-nya ada dua macam. Yang satu Ya. WNI masih pemegang paspor Indonesia, Ya. dan ex-WNI yang sudah karena satu dan lain hal berpindah kewarganegaraan ya Pak. Dan tentunya dua kelompok ini memiliki kepentingan yang berbeda ya Pak ya. Misalnya kalau yang ex-WNI, kepentingannya adalah bagaimana cara mereka mudah untuk kembali ke Indonesia atau pulang pergi. Dan yang untuk WNI-nya sendiri, pemegang paspor, masalahnya adalah mobilitas kita di luar negeri. Ya. Karena sebagai pemegang paspor WNI, itu seperti saya agak menemui kesulitan jika ingin mengajukan visa misalnya ke Schengen. Bukan sulit dalam arti akan ditolak, enggak, tapi jangka untuk mengurusnya itu memakan waktu. Betul. Nah, untuk ini dari sisi keimigrasian aja ya Pak ya. Jadi untuk working group ini apakah sudah ada langkah-langkah sekiranya untuk melihat apa kira-kira yang bisa baik dari diaspora sendiri melalui working group maupun dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini, Pak? Apakah sudah ada pembicaraan ke situ? Iya, sebetulnya pembicaraan sudah lama ya dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami dan juga sekarang kita coba lanjutkan. Bahkan tahun 2017 yang lalu sudah dikeluarkan yang namanya Kemilen, Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri, yang baru saja Bu Enggi juga ikut ya berpartisipasi dalam dialog interaksi kita online. Tetapi Kemilen ini berdasarkan telaah yang kami lakukan di working group, ternyata tidak memenuhi harapan diaspora. Singkatnya begitu. Nah, jadi kalau begitu berarti kita harus mencari cara apa yang bisa memenuhi harapan diaspora. Yang menjawab pertanyaan Bu Enggi tadi itu, untuk yang WNA adalah berbagai macam kemudahan mobilitas ya ke Indonesia dan juga kemudahan yang lainnya, memiliki properti dan segala macam. Sementara yang WNI adalah kemudahan mobilitas juga, karena seperti tadi contohnya untuk mengapply visa untuk ke Amerika, ke negara-negara lain dengan paspor Indonesia sulit sekali. Nah, itu produk apa yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia? Nah, ini tentu setelah kami mengeluarkan laporan kami mengenai KMLN itu, diharapkan kita bisa melakukan dialog lebih panjang lagi, kita bisa menemukan mudah-mudahan produk yang lebih baik, atau bukan lebih baik, tapi memperbaiki Kemilen yang sekarang menurut hemat kami tidak memenuhi harapan diaspora. Syukur-syukur ada celah untuk memperjuangkan goal yang terakhir, kata istilahnya yang terakhir adalah duit kewarganegaraan. Karena kalau duit kewarganegaraan ini tercapai, itu memecahkan seluruh persoalan yang tadi Bu Enggi katakan, masalah keimigrasian, masalah mobilitas itu terpecahkan. Dan juga jangan sampai timbul kekhawatiran di kalangan, tadi Bu Enggi mengatakan bahwa yang baik yang WNA maupun yang WNI tentu mempunyai motivasi berbeda-beda. Kemudian ada yang setuju dengan duit kewarganegaraan, ada yang tidak karena motivasinya berbeda. Tetapi konstruksi duit kewarganegaraan yang ingin kita usulkan kepada pemerintah adalah situasi di mana setiap warga negara Indonesia itu hanya bisa melepaskan atau hanya bisa lepas dari kewarganegaraan Indonesianya kalau dia sendiri yang menginginkan.
Atau kalau dia melakukan pelanggaran hukum yang berat, sehingga pemerintah terpaksa harus mencabut kewarganegaraannya. Tapi kalau misalkan si yang bersangkutan tidak menginginkan, tidak lepas. Sehingga berarti teman-teman yang tidak mau kewarganegaraan, ya dia bisa melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, bebas. Jadi tidak diwajibkan, oh nanti saya punya 2 kewarganegaraan dong. Enggak, kita tidak mengusulkannya semacam itu. Jadi itulah Bu Enggi, kita mencoba setelah laporan tentang kemilan ini yang hasilnya semacam tadi saya sebutkan itu, kita berharap kita bisa membuat terobosan-terobosan yang lebih cepat di masa-masa yang akan datang, syukur-syukur bisa lebih direct ke dui kewarganegaraan. Iya, iya, memang konsep dui kewarganegaraan ini sangat pelik ya Pak ya, karena pertama itu tadi stakeholder-nya saja kepentingannya berbeda. Kemudian di pemerintahan Indonesia dan legislatif di Indonesia juga melihatnya ini dari kacamata yang berbeda gitu kan ya Pak ya. Jadi memang kira-kira Pak kalau dari begitu banyak permasalahan dalam pengajuan konsep dui kewarganegaraan ini, kira-kira apa hambatan yang paling utama dari working group ini supaya bisa konsep ini lebih progresif ke arah dari sekedar wacana menjadi pembahasan di tingkat yang lebih tinggi? Secara konkret yang saya dapatkan langsung dari pemerintah, saya belum punya ya Bu Enggi sampai saat ini. Tetapi dari bahan bacaan yang saya terima, dari diskusi-diskusi yang saya peroleh, dari secara tidak langsung ungkapan-ungkapan pejabat pemerintah yang saya baca di koran atau saya dengar pada saat ada misalkan acara-acara di KBRI, waktu dulu beberapa pejabat Indonesia berkunjung ke KBRI di Den Haag ya, saya menyimpulkan bahwa hambatan yang utama yang sekarang kita hadapi itu adalah suasana batin di Indonesia yang belum bisa menerima adanya warga negara Indonesia itu berkewarganegaraan ganda. Nah, suasana batin ini dikaitkan dengan istilah yang mereka pakai itu politik hukum. Di politik hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah politik hukum kewarganegaraan tunggal. Nah, padahal dui kewarganegaraan ini ya bukan tunggal, itu dari situ mereka sudah langsung bereaksi begitu. Nah, kemudian ini dikaitkan lagi dengan adanya kekhawatiran pihak-pihak yang anti dengan DK pada rasa nasionalisme diaspora. Padahal pada salah satu webinar yang saya juga hadiri yang diadakan oleh IDN Global, itu Wakil Ketua MPR kita juga bisa memaklumi bahwa pada zaman sekarang ini, nasionalisme itu tidak bisa diukur lagi dari paspor, tidak bisa diukur dari tempat tinggal seseorang. Karena nasionalisme itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat karena dia berada di dalam hati seseorang dan hanya bisa dilihat dari wujud konkret daripada hati yang bersangkutan itu terhadap rasa nasionalisnya itu. Wujud konkretnya adalah apa yang dia perbuat untuk negara yang dia cintai itu. Jadi nggak bisa kita lihat hanya dari tempat dan kita lihat dari paspor. Nah, itu sudah dipahami oleh Wakil Ketua MPR kita, Pak Aziz Samsudin. Nah, tapi ini kan baru hanya satu dari sekian banyak orang yang harus kita educate ya Bu Enggi ya. Bagaimana caranya kita merubah mindset ini sehingga mereka bisa berpikiran bahwa memang kita menganut asas kewarganegaraan tunggal, tapi dui kewarganegaraan juga tidak jelek. Bukan berarti bahwa orang yang memiliki dui kewarganegaraan itu tidak nasionalis. Nah, ini yang kita harus mencari jalan yang kita masih pikiran bersama-sama bagaimana cara merubahnya, Bu Enggi. Oke, jadi hambatannya ada dari segi politis dan segi sosial budaya, Pak ya? Betul, tambah ada satu lagi yang mereka sudah juga katakan, naskah akademik itu sangat diperlukan. Ya. Karena kalau kita ingin mengajukan itu udah secara prosedural hukum ya. Jadi kalau pertama itu kan konsepnya dulu ya, mindsetnya dulu dirubah. Kalau semua sudah suasana batinnya sudah oke.
baru kita bertahap lebih lanjut bagaimana kita merealisasikan konsep ini. Nah, itulah baru kita mengikuti prosedur hukum yang salah satunya adalah naskah akademik. Nah, naskah akademik ini juga problem besar lagi yang akan harus kita hadapi. Tapi that's the way who is ya. Kita coba jalani satu persatu. Iya, iya. Mungkin masalah mengenai pemahaman nasionalisme yang sempit itu mungkin pada akhirnya akan menurut saya menjadi tantangan terbesar bagi diaspora Indonesia, Pak. Karena seperti Bapak tadi bilang kan masih mengartikan bahwa rasa nasionalisme itu dalam bentuk paspor bagi kebanyakan orang. Dan kehadiran dirinya di tanah air itu masih penting. Sementara dalam era globalisasi ini, dengan adanya berbagai kesempatan, dengan berbagai ada kerjasama, banyak orang-orang Indonesia yang memang mempunyai kemampuan itu pergi ke luar negeri untuk berkiprah, dan bukan berarti mereka tidak mempunyai rasa nasionalisme. Nah, ini yang mungkin kita harus sebagai diaspora kerjakan secara paralel dengan teman-teman yang memang sedang membuat konsep kewarganegaraan ini yang cukup pelik gitu, Pak ya. Karena ini harus kerja berbarengan, ini nggak bisa working group saja yang kerja, nanti yang lain menunggu gitu kan ya, Pak ya. Betul. Jadi harus bersama-sama. Iya, betul. Jadi harus istilahnya kita pelurunya tuh harus komplit gitu loh, Pak, ya kan? Karena kalau tidak nanti misalnya nih naskah akademis kita siap, terus mau dibahas di DPR dan pemerintah, antara pemerintah dan DPR. Tapi pada akhirnya kan juga harus masuk ke ranah wacana publik. Dan di ranah wacana publik ini yang tidak bisa terkontrol kalau kita tidak dari sekarang melihat gimana nih strateginya gitu kali ya, Pak ya. Iya. Ya, jadi ya memang sulit tapi tantangan yang menarik, Pak. Iya, sebetulnya kalau pemerintah juga bisa kita yakinkan melalui pendekatan-pendekatan yang kita lakukan bahwa Dewi Kewarganegaraan itu tidak semenyeramkan yang mereka bayangkan. Betul. Pemerintah bisa membantu diaspora. Nah, masalahnya kan pemerintah maupun juga wakil rakyat dalam hal ini belum mau mendengarkan diaspora. Mereka masih melihat, ini kan you punya interest, you punya keinginan, ya bikin dong maunya apa, bikin konsepnya, tuangkan, buat tulisannya. Dan selalu bilang, ya suasana batin masyarakat Indonesia itu masih belum bisa menerima di kewarganegaraan ganda. So, what can you help us untuk bisa merubah suasana batin itu? Nah, kan kita berpikirnya itu, pemerintah itu kan adalah salah satu instrumen negara, jadi itu adalah yang mengelola negara, yang dia itu harus seyogianya itu mengabsorb aspirasi masyarakat yang ada, kemudian berusaha memahaminya, dan kemudian dengan kekuasaan yang dia punya, dia bisa mempengaruhi orang lain untuk merubah mindset, ya toh, untuk menjadi contoh. Begini loh, menurut kami apa yang diminta misalnya oleh diaspora Indonesia ini adalah sesuatu untuk zaman sekarang, sesuatu yang bukan barang aneh. Yeah. Pemerintah bisa begitu, karena pemerintah punya resources, punya manpower untuk melakukan studi tentang penerapan Dewi Kewarganegaraan di dunia. Pemerintah bisa melakukan itu, punya dana. Nah, pemerintah sebetulnya bisa mengendorse aspirasi diaspora Indonesia, andai kata mereka mau. Tapi ini kan kelihatannya itu yang belum tergerak di hati pemerintah. Yeah. Nah, ini saya berharap mulai dengan zamannya Pak Said sebagai Presiden, IDN Global, dan juga dengan working group yang semakin mudah-mudahan semakin aktif, tidak seperti zaman task force dulu yang sempat hilang, walaupun pertamanya sempat aktif ya, waktu dulu koordinatornya Ibu Indah Morgan, tapi kemudian hilang dan kita mulai coba bangun lagi. Mudah-mudahan isu ini bisa berjalan dengan waktu, bisa semakin bisa diterima oleh pemerintah dan wakil rakyat kita, sehingga mereka juga bisa menyalurkan pemikiran-pemikiran kita itu kepada masyarakat, supaya mereka juga ikut membantu merubah mindset masyarakat itu.
Iya, Jadi ini tantangannya adalah bukan hanya kita saja, Bu Enggi, tantangan diaspora untuk membuktikan kita ini jangan dikira tidak nasionalis, jangan dilihat iya, dari hanya tempat dan dari paspor, tapi juga goodwill daripada pemerintah dan iya, wakil rakyat yang iya, sebetulnya adalah panutan masyarakat kita juga. iya, betul Pak. Dan mungkin apa ya, karena konsep dui kewarganegaraan ini kan walaupun Indonesia sekarang sudah mengadopsi tetapi untuk anak-anak, tetapi kan pada intinya Indonesia masih menganut asas tunggal ya Pak ya. Ya. Oke lah kalau kalau memang pemerintah masih berpikiran seperti itu, tapi mungkin ada apa namanya ada cara lain mungkin dengan misalnya pemerintah meningkatkan diplomasi antar negara sehingga Indonesia itu termasuk negara-negara yang aman karena saat ini kan Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara yang aman sehingga tidak bisa warganya menikmati fasilitas misalnya bebas visa gitu kan. Apakah ini suatu opsi Pak untuk misalnya memang jangka panjangnya ke DK, tetapi opsi di antaranya itu adalah ya bukan mendorong ya, mungkin memberikan semacam pandangan kepada pemerintah Indonesia bahwa WNI yang tinggal di luar negeri itu mobilitasnya agak terhambat. Apakah mereka itu sebagai student, peneliti atau pekerja profesional yang mereka pada akhirnya tidak bisa memenuhi hak dasarnya untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari ilmu pengetahuan sesuai dengan hak asasinya dia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Artinya dalam hal ini ada kewajiban-kewajiban pemerintah yang tidak bisa dipenuhi kepada warga negaranya. Nah, mungkin apakah menurut Pak Hermansyah ya, ini bisa dijadikan sebagai peluang Pak untuk masuk ke dalam posisi itu. Sehingga dengan diaspora masuknya secara bertahap, pada akhirnya dui kewarganegaraan akan sampai gitu Pak. Karena kalau misalnya mungkin kalau kita langsung dui kewarganegaraan, pemerintah juga sense of urgency-nya apa gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita bilang enggak Pak, ini visa kita perlu mobile dan mungkin dengan bebas visa, misalnya orang Indonesia bebas visa ke Belanda, pasti turisme di Belanda akan meningkat misalnya, atau bebas visa ke UK pasti pasti akan meningkat dan itu kan harus bilateral agreement gitu ya. Dan itu memang benar-benar di ranah pemerintah sehingga mungkin akan lebih memudahkan kita untuk bukan memudahkan ya tapi lebih menurut pandangan saya lebih visible gitu. Menurut Pak Hermansyah bagaimana Pak kalau dengan cara seperti ini? Iya, jadi kalau kita melihat produk antara ya menuju dui kewarganegaraan itu sebenarnya pemerintah sendiri atas usaha Kemlu kita mesti memberikan apresiasi juga sebetulnya kepada Kementerian Luar Negeri telah berusaha menerbitkan Kemilen itu kartu Ya, masyarakat Indonesia luar negeri. Tetapi ya masih belum sempurna itu tadi. Maka saran Ibu Enggi tadi bisa kita masukkan andai kata memang peraturan tentang Kemilen ini saja ngomong Kemilen susah, susah. terlalu susah. Memang disetujui untuk disempurnakan karena kami mengusulkan kalau ingin pemerintah itu memiliki Kemilen yang bisa berdaya guna, berhasil guna, maka banyak hal yang harus diperbaiki. Ya, Nah, itu betul. kita mesti nimbang-nimbang effortnya bagaimana. Ya, Apakah effortnya sepadan dengan hasil yang dicapai, apa tidak kita konsentrasi ke hanya langsung ke kewarganegaraan atau bagaimana. Anyhow itu harus kita bicarakan. ya, Tetapi usul Ibu Enggi itu masukan yang baik sekali dan tentu saja itu saya catat nanti pada saat kita akan
mendiskusikan lebih jauh temuan working group terhadap kemilan ini dan usulan-usulan perbaikannya itu bisa kita bawa, kita angkat ke permukaan. Iya. Nah, sebetulnya juga lagi kalau saya lanjutkan dengan tadi yang Bu Egi katakan, itu kan sangat sulit merealisasikan duit kewarganegaraan itu. Iya memang, tapi tergantung Ya. juga begitu ya. Iya, iya, Bagaimana iya, kita iya. mendefinisikan Benar, sulitnya? benar. Kenapa kok di negara-negara lain tidak Hmm. seperti di Indonesia Iya, begitu iya, ya? iya. Sudah lebih dari 60 negara menerapkan duit Hmm. kewarganegaraan. Bahkan India saja eh, yang dia nggak mau memberlakukan duit kewarganegaraan mutlak, tetapi sudah memberikan keleluasaan fasilitas yang mirip duit kewarganegaraan kepada eh, apa namanya diasporanya. Iya, iya, Nah itu kenapa kok bagi mereka nggak iya, gampang gitu? iya, iya, Sudah iya. tipis sekali, hampir duit kewarganegaraan. Kita boro-boro mau hampir duit kewarganegaraan itu ada kemilen aja nggak mesti Iya, bolong-bolong gitu ya, iya, iya, iya. seperti memberikan fasilitas setengah hati. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau saya melihatnya begini, pemerintah itu kalau dan rakyat Indonesia dalam hal ini diwakili oleh wakil-wakilnya, kalau bisa melihat diaspora itu adalah aset nasional, maka saya kira cara berpikir mereka dan langkah-langkah yang akan mereka ambil itu bisa lain, Beda, ya. bisa mendukung kita. Nah itu yang kembali lagi mindset di kalangan mereka sendiri juga perlu kita seringkali ajak berdialog, melobi, tapi itu waktu itu yang kita tidak punya. Sebagai diaspora kita Jauh sih perlu Pak sekali ya. waktunya jauh dari Indonesia mencari Iya, makan di iya, sini iya, dengan iya, betul. susah payah dan dengan segala kesenangan sendiri juga tentu saja. Tetapi itu kita tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan ekstensif dan intensif dengan para Ya, pemangku kebijakan di Indonesia. Itu kendala. Tapi anyway sarannya itu baik sekali, tentu akan kita masukkan sebagai salah satu catatan perbaikan. iya. Oke Pak Hermansyah, di penghujung interview ini, Ya, apa ada pesan-pesan Bapak untuk diaspora Indonesia? Silahkan Pak. oke. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian diaspora Indonesia di seluruh dunia yang saya hormati dan saya cintai, kita semuanya mengerti bahwa diaspora itu adalah sekelompok masyarakat yang tidak bisa melupakan negara asal-usulnya. Itulah makanya kenapa disebut diaspora. Jadi di samping mereka tidak bisa melepaskan negara asal-usulnya, mereka pun juga secara fisik mencerminkan warga atau rakyat dari negara asal-usulnya. Dan itu juga mempererat atau meningkatkan rasa keterikatannya dengan asal-usulnya. Ini menunjukkan betapa bahwa kita sebagai diaspora itu menyayangi atau mencintai negeri asal-usul kita atau negeri leluhur kita. Dan pesan saya, teruslah pupuk itu, rawat itu. Kita perlu menunjukkan kepada semua pihak di Indonesia yang kita anggap adalah saudara dan sebangsa ya dengan kita sendiri, bahwa sekalipun kita jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Bahwa sekalipun kita kelihatannya menurut orang-orang tidak punya rasa nasionalis, kita meninggalkan Indonesia, tapi dengan kita keluar negeri ini dan tetap masih merasa terikat dengan Indonesia dan mencintai dengan Indonesia, itu adalah wujud daripada rasa nasionalisme kita. Apalagi kalau kita bisa mendapat kesempatan dan mendapat kemurahan hati untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata untuk Indonesia. Apakah itu membantu orang yang kekurangan, dan saya juga mengerti banyak sekali diaspora Indonesia yang sudah membantu keluarganya. Itu saja kita perlu acungkan jempol. Bukankah bukan diaspora istilahnya, tapi dikatakan TKI itu adalah pahlawan devisa. Nah, TKI itu kan bagian daripada diaspora. Diaspora kita tidak tahu berapa yang dia kirim, berapa yang dia bawa ke Indonesia. Itu kalau kita akumulasi itu juga bukan jumlahnya kecil. Jadi tetap lakukanlah itu, kita tunjukkan bahwa sekalipun kita jauh di mata, kita tetap dekat di hati dan kita tetap ingin berkontribusi untuk kebaikan Indonesia. Saya kira itu pesan saya untuk diaspora di seluruh dunia, dan saya mohon agar jika betul-betul teman-teman diaspora mengharapkan kita mendapatkan duit kewarganegaraan,
itu dukunglah kami. Kami berusaha mencoba menyuarakan suara diaspora Indonesia di seluruh dunia yang menginginkan duit kewarganegaraan. Untuk itu dukunglah kami. Berikan juga, tunjukkan bahwa Anda semua mendukung kami. Itu saja Bu Egi, terima kasih. Baik Pak, super sekali. Terima kasih Pak Hermansyah untuk waktunya. Dan pendengar bisa mengikuti Bincang Priuk podcast ini rekamannya di YouTube channel Bincang Priuk. Dan terus nantikan sesi-sesi wawancara berikutnya. Terima kasih dan salam diaspora. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Bu Egi, salam diaspora.